Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini melihat implementasi dari budaya positif yang sudah saya dan Lia calon guru penggerak angkatan 9 Kota Batam sudah kami pelajari di modul 1.4. Dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana kita dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pertama, budaya positif itu adalah suatu nilai, suatu keyakinan dan juga praktik-praktik baik yang dapat kita ciptakan di lingkungan sekolah untuk dapat mendorong serta memotivasi seseorang agar berbuat dan berkembang secara lebih positif. Jadi kita di sini sebagai seorang guru harus dapat memiliki ataupun tidak hanya dapat memiliki kompetensi di bidang pengetahuan memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa, tetapi kita juga harus dapat membentuk budaya positif yang baik di lingkungan sekolah kita. Nah, apabila budaya positif tersebut sudah tercipta di lingkungan sekolah kita, maka siswa yang belajar di lingkungan sekolah kita ini akan merasa nyaman, akan merasa bahagia. Dan apabila proses pembelajaran tersebut sudah terlaksana, maka kita sebagai guru sudah menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Bagaimana budaya positif tersebut dapat diterapkan di sekolah kita? Yaitu dengan cara menerapkan konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga penerapan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi intinya disiplin positif ini adalah disiplin diri sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru mengajarkan kepada siswa untuk dapat lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri tentang apa yang mereka lakukan, tentang tindakan dan perilaku yang mereka lakukan. Kemudian hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, hukuman itu erat kaitannya dengan seperti memberikan bekas luka begitu ya Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Dan ternyata penghargaan juga sama seperti hukuman. Karena penghargaan dan hukuman itu sama-sama mengendalikan perilaku seseorang, yang mana semua orang itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Maka dari itu hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama-sama menyakitkan diri orang lain. Ya. Menurut Kahn, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya di sini adalah apabila kita sebagai seorang guru sering memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa kita itu nantinya tidak punya motivasi tersendiri dalam belajar. Mereka mempunyai motivasi dalam belajar hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya di sini adalah siswa kita itu hanya ingin belajar karena mendapatkan penghargaan. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa kecewa. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Dalam pembelajaran, kalau ada siswa yang mendapatkan penghargaan, kemudian ada siswa yang tidak dapat penghargaan, maka siswa yang tidak dapat penghargaan itu bisa saja merasa iri, gitu ya, sehingga hubungan pertemanan mereka yang baik itu menjadi tidak baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dari penghargaan sebenarnya masih ada lagi yang lebih tepat untuk menghadapi siswa. Bisa saja sanksi atau konsekuensi, apresiasi, atau bahkan kita menggunakan restitusi. Kemudian penghargaan itu menghukum siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya yang dihukum di sini adalah siswa-siswa yang tidak mendapatkan penghargaan.
Nah, restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya dalam restitusi ini adalah proses menciptakan posisi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga kalau siswa melakukan kesalahan, mereka bisa kembali ke kelompoknya sedari awal dengan karakter yang lebih kuat tanpa kita memberikan rasa bersalah kepada siswa yang membuat kesalahan tersebut. Nah, kemudian konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, keyakinan kelas ini juga sudah kita buat setiap kelas. Bisa saja nanti anak-anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas ini kita berikan sanksi atau konsekuensi, ya, atau bahkan restitusi, tetapi tidak dengan hukuman. Karena kalau dengan hukuman, bisa saja siswa tersebut membenci aturan yang sudah kita buat. Tapi kalau diberikan sanksi atau konsekuensi, siswa tersebut itu bisa menghargai, menghormati tentang keyakinan ataupun aturan yang kita buat. Jika kita melaksanakan dengan restitusi, maka siswa yang melanggar keyakinan bisa saja menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Kemudian konsep berikutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Di sini seperti makanan, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila siswa memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang lebih tinggi, maka siswa tersebut ingin lebih disayangi, ingin lebih dekat dengan temannya, ingin lebih dekat dengan gurunya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di sini maksudnya adalah kebutuhan tentang ingin menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Nah, apabila siswa memiliki kebutuhan penguasaan yang lebih tinggi, biasanya dia itu siswanya lebih cerdas, lebih rapi, lebih ingin melaksanakan apapun itu harus tercapai, gitu. Jadi sehingga dia memiliki cita-cita menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan kebebasan. Apabila siswa memiliki kebutuhan kebebasan yang lebih tinggi, biasanya dia ingin memiliki banyak pilihan. Kemudian dia juga memiliki gaya gerak yang lebih luas, nggak bisa diam, gitu ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kalau siswa memiliki kebutuhan kesenangan yang lebih tinggi, biasanya dalam pembelajaran itu dia lebih suka bermain, adanya permainan, gitu ya, adanya games. Kemudian siswa itu lebih humoris. Dan konsep selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Biasanya guru yang sebagai penghukum ini sering menghukum fisik ataupun verbal. Nah, contohnya yang kalau di dalam verbal itu biasanya guru mengucapkan kata, "Awas kamu ya, kalau nggak patuhi aturan ibu." Nah, gitu. Itu biasanya sudah jatuh sebagai seorang penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru berkatanya itu lebih lembut, tapi maknanya dalam. Contohnya, ibu kecewa sama apa yang telah kamu lakukan hari ini. Lembut tapi dalam, ya. Jadi membuat siswa yang melakukan kesalahan itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ini bisa saja berdampak positif dan negatif. Positifnya itu guru dan siswa bisa menyelesaikan permasalahan. Contohnya bisa saja kita mengajar siswa ini, "Nah, ayolah bantu ibu hari ini ya. Kita kerjasama di kelas, pembelajarannya yang baik ya. Karena kepala sekolah mau masuk ke kelas nih." Nah, gitu. Jadi itu kita sudah menggunakan posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian negatifnya adalah apabila kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan siswa, maka siswa itu akan merasa kecewa terhadap kita.
Kemudian posisi kontrol, monitor atau pemantau. Di sini guru menghilangkan sifat kepribadiannya dengan cara bertanya, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Nah, itu contoh sebagai pemantau, jadi biasa saja. Kemudian sebagai manajer, nah di posisi inilah guru harus bersikap kolaboratif bersama seorang siswa. Di sini guru sebagai seorang pembimbing untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Guru tidak sebagai pengatur, tetapi guru di sini membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri, memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi kita sebagai guru sangat diharapkan menjadi seorang manajer. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsep budaya positif segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini adalah konsep dasar dari segitiga restitusi. Di sini kita bisa menyampaikan kepada siswa apabila ada yang memiliki permasalahan, kita memberikan pertanyaan kepada siswa, tidak apa-apa nak, ceritakan saja apa kejadiannya. Yang namanya manusia itu biasa berbuat salah. Kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi, gitu ya. Di sini kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ataupun dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Kemudian yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru memberikan pengertian kepada siswa yang membuat kesalahan dengan bertanya bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan itu memiliki tujuan baik dan buruk. Jadi kita bisa bertanya kepada siswa, apa alasan kamu membuat kesalahan hari ini? Kemudian yang tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada siswa, kalau kamu membuat kesalahan ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk menjadi seseorang yang tidak lagi mengulangi kesalahan ini? Ya, jadi kita membimbing siswa untuk menemukan solusi permasalahan dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi melalui budaya positif yang ditanamkan di sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan karakter positif bagi seluruh siswa. Tidak hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral, tetapi juga pada diri peserta didik dan juga di masyarakat memiliki moral yang baik. Dan kita sebagai pendidik di sini hanya dapat memberikan arahan dalam mendukung tumbuh kembangnya peserta didik untuk bagaimana mereka memperbaiki perilakunya. Dan sebagai pendidik diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan siswa untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu sangat penting bagi guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Nah, untuk ada salah satu kasus siswa saya, dan saya menerapkan segitiga restitusi pada kasus yang terjadi di kelas saya. Saya menggunakan 3 tahap. Saya menggunakan 3 tahap dari segitiga restitusi dengan menanyakan mengidentifikasi identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, proses ini adalah kejadian siswa saat pembiasaan di belakang. Mereka bermain tidak sengaja, lalu salah satu siswa antingnya terputus. Dan siswa yang antingnya terputus ini merasa harus diganti. Sehingga orang tua dan siswa yang melakukan antingnya putus itu merasa bagaimana cara menggantinya, gitu ya. Jadi untuk permasalahan ini karena saya sudah belajar tentang segitiga restitusi,
saya memanggil siswa saya ke ruang konseling, kemudian saya terapkan segitiga restitusi, dan siswa yang antingnya putus tersebut memahami bahwasanya itu adalah kesalahan mereka. Ada keyakinan kelas yang mereka langgar, sehingga mereka berjanji untuk dapat memperbaiki dengan solusi yang mereka temukan sendiri, sehingga permasalahan itu dapat diatasi. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Baik, dari penjelasan Ibu Dahlia tadi, ada yang mau saya tanyakan tentang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin bisa Ibu jelaskan lebih rinci lagi dan contoh-contohnya seperti apa, biar kami semua mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Leni yang sudah bertanya. Nah, tadi sudah saya singgung juga sedikit tentang sanksi atau konsekuensi dan juga hukumannya. Hukuman itu biasanya berbentuk hukuman fisik maupun verbal, ya. Kalau perbedaan hukuman dan konsekuensi, apabila kita memberikan seseorang anak itu hukuman, maka dia akan benci terhadap sesuatu yang dia buat dan dinilai salah. Contohnya dia melanggar satu keyakinan kelas, terus kita kasih dia hukuman. Hukuman bentuknya fisik atau verbal. Nah, karena dia sudah melaksanakan hukuman tersebut, maka dia akan merasa benci dalam dirinya. Tetapi kalau kita memberikan dia sanksi atau konsekuensi tidak berupa fisik ataupun verbal, misalnya hanya sanksi kamu hari ini, ibu minta tolong kutip sampahnya di dalam kelas kita, gitu. Jadi tidak ada yang menyangkut fisik maupun verbal. Nah, ketika konsekuensi itu kita terapkan, maka anak-anak akan menghormati keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan mereka tidak takut untuk apabila mereka melanggarnya, gitu. Kalau mereka melanggarnya lagi, mereka akan menghormati itu karena ada sanksi yang menertibkan dari kesalahan mereka. Begitu kira-kira ya Bu Leni ya. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang menambahkan? Benar? Oke, terima kasih sudah dijawab kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu. Sedikit menambahkan pertanyaan dari Bu Leni ya. Apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Nah, sebelum lebih lanjut ke sana, mari sama-sama kita luruskan dulu persepsi kita tentang 5 posisi kontrol ini tadi. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu bukan untuk kita pilih. Ingat ya itu Bapak Ibu, diingatkan, luruskan dulu, samakan dulu. 5 posisi kontrol di sini bukan untuk kita pilih, tapi 5 peran itu harus kita miliki. Kelima-limanya, bukan satu. Atau yang mana yang paling baik, yang mana yang terbaik, harusnya yang mana yang kita gunakan, tidak Bapak Ibu. Ya, jadi 5 peran itu 5-5-nya harus kita miliki. Contohnya kemarin ada kasus dari Bulisda, ya, Bulisda bawa anaknya ketemu saya ada Pak Jirin, mungkin selama ini apa-apa ke Pak Jirinnya gitu ya. Nah, ketika Bulisda waktu itu Pak Jirin, saya nggak tahu Bulisda itu memposisikan dia di posisi kontrol yang mana. Terus anaknya dikasihkan sama saya. Nah, mungkin kalau seandainya Bulisdanya kasih ke saya, misalnya seperti ini, Pak, tolong dong Pak, si Kolbi ini terus kurang tertib terus. Saya hari ini kecewa Pak, kali ini saya nggak mau memberi dia konsekuensi. Saya terlalu sayang sama dia Pak.
Nah dari kalimat itu saja kita sudah dapat berapa posisi? Kita sudah dapat 2 posisi Bapak Ibu. Saya nggak tega hari ini mau kasih dia konsekuensi. Jadi saya serahkan sama Pak Giring ya. Nah ketika dikasihkan sama saya, kita juga harus bisa, atau ketika dikasihkan sama Bapak Ibu juga harus menempatkan, oh saya hari ini mau jadi peran saya apa ya? Dari 5 itu temankan, menghukumkan, ya. Jadi ya, menghukum itu memang identiknya memang apa ya, negatif sekali gitu. Tapi 5 peran ini tidak untuk kita pilih. Nah kemarin saya menempatkan posisi saya, peran saya sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin hari ini belum sudah datang, kok cepat sekali anaknya gini, udah balik lagi ke kelas gitu ya. Biasanya kalau sama Pak Disney itu kan lama ya, karena saya menerapkan posisi yang pertama gitu. Nah pada waktu itu saya menerapkan posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Lebih tuh, Bapak di sini loh di ruang ini, sementara tulis saya itu dari lantai 2. Coba kemarin itu saya sampaikan seperti itu. Nah dari situ dia bisa menstabilkan identitasnya. Nah kita masukkan segitiga restitusi apa ya istilahnya, secara tidak langsung kita sudah menerapkan semuanya itu. Dari satu jalan saja, satu kasus saja kita sudah bisa menerapkan semuanya itu. Lalu kita stabilkan. Kalau dia tadi masih dapat laporan dari Ibu Rizka, apa benar? Dia tahu. Ingat lagi, kebutuhan apa yang dia butuhkan waktu itu? 5 kebutuhan manusia. Kenapa dia melakukan itu? Kebutuhan apa yang dia inginkan? Dan itu munculnya dari motivasi yang mana? Saya kemarin gak ini karena pengen diperhatikan sama ibunya. Belakangan ibunya gak perhatiin saya, bapaknya gak perhatiin saya. Jadi saya buat ini. Nah itu muncul dari internalnya dia gitu. Oh ternyata dia butuh diperhatikan. Nah di situ dari kasus itu kita bisa menerapkan budaya positif ini gitu Bapak Ibu. Jadi dari satu kasus itu, nah kalau Bapak Ibu berpikirnya kita harus memilih salah satunya itu, nggak bisa gitu. Memang kita harus punya peran 5 itu. Jadi dari sekarang kita coba, oh kalau saya dikasih tiba-tiba nih guru BK ya, misalnya dikasih sama wali kelas ini kasih. Nah guru BK ini mau perankan jadi apa? Sebelumnya anaknya masuk dulu di ruangan BK, wali kelas atau guru ngabelnya sampaikan, tadi saya memposisikan diri saya sebagai teman, atau saya sudah menjalankan kedua gitu ya, memberi rasa bersalah dan teman. Jadi guru berikutnya juga bisa, oh juga saya bikin teman juga lah. Ya anaknya makin ini sama kami berdua atau guru-guru yang lain gitu. Atau oh saya kasih sebagai penghukum. Dia kedepannya ini ada apa tadi dari eksternalnya gitu, motivasi dari eksternalnya. Jadi anak-anak itu melakukan segala sesuatu itu pasti ada kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, bisa posisi kontrol terutama ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jirin yang sudah menambahkan memberikan masukan. Jadi Bapak Ibu intinya setiap siswa kesalahan itu ya benar pasti ada sesuatu yang kurang dalam dirinya ya, ada sesuatu yang salah dalam dirinya sehingga kita sebagai seorang guru posisi kontrol ini sebenarnya itu ada dalam diri guru. Tetapi yang kami pelajari yang lebih baik kita terapkan kepada siswa itu adalah sebagai manajer gitu, karena guru itu tidak lepas dari yang namanya penghukum, tapi yang namanya penghukum itu meninggalkan bekas. Ada yang namanya perbedaan hukuman,
hukuman itu adalah disiplin gagal. Kemudian konsekuensi ataupun sanksi dan restitusi adalah disiplin tercapai. Nah, gitu ya. Jadi posisi kontrol ini memang ada semuanya dalam diri guru, tetapi kita sebagai guru hendaknya memilih mana yang terbaik, dan posisi yang terbaik itu yang kami pelajari itu kita mengambil posisi guru sebagai seorang manajer. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang memberikan masukan lagi? Mbak Ibu Dahlia, di sini saya tidak ingin bertanya lagi Bu Dahlia karena penjelasan dari Ibu sudah cukup untuk memberi kami memahami bagaimana 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di sini Bu, ternyata ya ada mungkin dari beberapa kita ini ada yang membuat itu sering menghukum gitu. Nah, ternyata memang boleh kita lakukan, tapi ternyata itu memang mungkin meninggalkan bekas, luka hati, membuat rasa bersalah itu juga sering kita lakukan. Nah, kamu tidak boleh seperti ini gitu. Kita tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut. Bisa saja dia ternyata down gara-gara omongan yang kita tidak sadari, tidak sengaja seperti itu. Nah, terima kasih kami ucapkan, kami dari Bapak Ibu guru yang tadinya ya kami memang benar-benar mungkin masih melaksanakan, masih sering, bukan tidak boleh. Nah, ini kan posisi kontrol guru, berarti bukan tidak boleh kita lakukan, tetapi mungkin selama ini masih sering mengambil yang nomor 1. Nah, dari penjelasan Bu Dahlia tadi, ternyata kita bisa lebih baiknya gitu. Selain melihat masalahnya, kita alangkah baiknya menerapkan yang nomor 4 dan nomor 5 seperti itu untuk anak ya, daripada kita cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghukum anak tersebut. Kenapa kita tidak menanyakan dulu masalahnya, ya, mencari solusi dengan anak tersebut dan memberikan arahan yang positif untuk anak tersebut. Karena yang Bu Dahlia ceritakan tadi, kita menciptakan budaya positif untuk anak-anak kita gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri selalu membuat hukuman, membuat rasa bersalah, nah teman lagi Bu, tadi yang Ibu ceritakan mungkin teman itu, kalau kita posisikan diri kita sebagai teman, anak zaman sekarang terkadang kelepasan Bu. Dia sudah menganggap kita sebagai kakaknya, bukan sebagai gurunya lagi. Mana ada gitu. Jadi dia tidak ada lagi respectnya gitu. Itulah ada kekurangannya sebagai teman ini gitu. Jadi terima kasih masukannya Bu Dahlia. Jangan terlelah memberi kami informasi Bapak Ibu guru di sekolah ini. Terima kasih. Jadi kita menerapkan yang namanya budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Selain keyakinan kelas apa? Bisa juga budaya positif itu dengan cara salam, sapa, dan senyum. Nah, jadi budaya positif itu adalah hal-hal kegiatan positif yang kita lakukan dan dampaknya juga positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kita patuhi bersama, dan apabila nanti anak-anak teacher ada yang tidak mematuhi keyakinan kelas yang akan kita buat kesepakatannya hari ini, akan ada juga sanksi yang harus diterima untuk anak-anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas. Boleh? Boleh. Oke, Ibu akan membagikan sticky note
kita, ya. Masing-masing boleh menuliskan keyakinan kelasnya ya. Nanti akan kita sepakati bersama. Kembali lagi bahwa keyakinan kelas ini adalah suatu kesepakatan yang harus kita patuhi. Oke, jadi menurut kamu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa, Nana? Agar hidup dengan disiplin. Diva, salah satu tujuan keyakinan kelas ini kita buat untuk apa? Agar terciptanya hidup rukun ya. Azam, agar kita sesama warga sekolah, warga kelas 1 kelas 4 dan 2 bisa lebih Diva, agar kita bisa lebih sopan santun ya. Benar. Agar tentram dan akur. Nah, Kayla, Agar disiplin teacher. agar lebih disiplin ya. Makanya kita menerapkan kesepakatan kelas yang kalau sudah diterapkan harus dilaksanakan dengan maksimal. Oke, silakan buat anak-anak apa yang menurut kamu cocok menjadi keyakinan kelas kita. Sudah? Nah, coba yang lainnya dipikir dulu. Nah, apa yang menurut kamu nih keyakinan kelas ini bagus nih untuk kita terapkan bersama di kelas hang tua dan bisa juga dibawa ke lingkungan sekolah kita. Kan semuanya? Kalau sudah selesai, berarti bisakah kita tempel di depan? Boleh kita mulai sekarang? Ayo, kita mulai menempel. Ya, itu di sini. Oke. Wow, ada gambarnya biar kamu semangat. Saya juga ada teman. Ada sas.
dibuat dari kita untuk kita bersama. Siapa yang menjalankan? Kira-kira menurut kamu kalau kita tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, apa yang bisa kita lakukan? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Tidak snack 1 hari. Piket 1 minggu. Piket 1 minggu. Tidak mengikuti kelas selama 1 hari. Tidak? Mengikuti pelajaran juga. Oh, tidak begitu pelajaran jadi ngapain? Oke, lain lagi. Oke, yang pertama itu adalah boleh saja kita berikan teguran dulu ya. Teguran untuk mengingatkan agar kembali lagi pada kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Dan apabila ada teman kamu yang tidak lagi melaksanakan keyakinan kelas ini, barulah kita buat teguran yang kedua, yaitu memberikan peringatan lagi, menyampaikan lagi, mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang harus disepakati. Kalau misalnya teman kamu ada yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, maka untuk konsekuensinya adalah bisa saja menyiram tanaman cabai kita setiap hari. Boleh kan seperti itu? Berarti untuk keyakinan kelas kita hari ini sepakat untuk kita laksanakan? Oke, kalau sepakat kita beri tepuk tangan dulu lagi. Adiba, nah hari ini Ibu memanggil kalian untuk mengetahui sebenarnya ada permasalahan apa sih antara kalian. Boleh ceritakan dengan Ibu dari Marsila atau Adiba? Oke, dari Marsila. Kenapa Marsila? Kejadiannya waktu di barisan terus pas lagi main makan, tiba-tiba Adibah naik lagi ke meja dari ke belakang. Itu jatuh ke meja. Karena saya posisinya duduk, jadi saya nggak tahu kalau Adibah ada di rambut saya. Jadi saya tarik ke saya. Oh, berarti antingnya Adiba itu nyangkut di rambut Marsila, begitu ya? Nah, terus gimana tuh keadaan antingnya? Antingnya patah, masih nyangkut di rambutnya Marsila. Kalau telinganya Adiba gimana keadaannya? Oh, merah, karena antingnya terlepas dalam keadaan dipaksa ya. Oke, berarti kalau kejadiannya seperti itu, kira-kira siapa yang salah? Yang salah siapa? Diri sendiri ya. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan hal yang salah, bukan berarti kita itu menjadi manusia yang tidak baik. Kesalahan itu biasa dilakukan oleh setiap manusia, dan itu hal yang sangat manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ibu ini bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan, begitu ya. Jadi kalian harus bisa memperbaiki kesalahan yang kalian perbuat agar nanti kedepannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama, begitu ya. Jadi di dalam pembiasaan kalau waktunya berdiri dengan baik, maksudnya kita berdiri saja dulu, tidak usah menimbulkan permainan-permainan yang lain, ya. Tapi juga bukan berarti anak ibu tidak boleh berbuat salah, karena berbuat salah itu adalah hal yang sangat manusiawi, gitu ya. Jadi menurut kalian solusinya bagaimana? Menurut Adiba, solusi yang diinginkan oleh Adiba bagaimana? Kalau Adiba inginnya bagaimana? Kalau Adiba inginnya anting yang patah itu diganti rugi ya. Oke, kalau Marsila? Kalau Marsila juga tidak keberatan untuk mengganti rugi anting yang patah tersebut ya. Nah, jadi anak-anak, setelah kalian mengetahui apa kesalahan, apa perbuatan yang sudah kalian lakukan, dan perbuatan tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah sekarang anak-anak ibu bisa saling memaafkan? Bisa ya? Marsila bisa memaafkan Adiba, Adiba bisa memaafkan Marsila? Bisa? Oke, kalau seperti itu kita boleh saling memaafkan? Aku Adibah dan Marsila. Oke, berarti semuanya sudah saling memaafkan, itu semua dari dalam hati masing-masing ya. Oke, terima kasih. Saya Adibah Ramadan. Setelah
berdiskusi bersama wali kelas saya, Ibu Dahlia. Saya mengerti bahwa di sekolah Mila tidak boleh memakai perhiasan. Dan apabila saya memakainya dan perhiasan tersebut rusak, maka itu jadi tanggung jawab saya. Saya Marcelana Mariana Putri. Saya sudah berdiskusi dengan Ibu Dahlia, wali kelas saya, bahwa saya harus lebih disiplin dan bertanggung jawab agar apapun yang saya lakukan tidak rusak barang teman saya. Ya, kalau di sekolah itu guru bidang studi dan guru wali kelas juga. Di sini saya juga CGP guru penggerak angkatan 9. Nah, kebetulan di sini saya ingin berbagi sharing mengenai budaya positif di sekolah. Tujuan kita berkumpul kali ini adalah untuk memahami konsep budaya positif, 2. Memahami bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kenapa di sini? Karena kita berperan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekolah itu menciptakan nilai-nilai atau nilai kebajikan sesuai dengan visi yang ada di sekolah. Nah, peran kita di sini adalah harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif tersebut. Sebelumnya, kita langkah apa saja langkah yang akan dilakukan. Saya akan jelaskan dulu apa itu budaya positif. Budaya positif dapat dijelaskan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan berpihak kepada siswa. Di sini langkah-langkah materi yang akan saya perkenalkan. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, cara kita di sekolah menerapkan disiplin kepada anak mengenai nilai-nilai dasar kebajikan. Disiplin ini bertujuan untuk mengontrol diri dalam segala tindakan. Nah, dalam membuat murid memahami dan menyadarkan bagaimana disiplin positif ini berdasarkan daripada motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, di sini motivasi manusia melakukan sesuatu itu ada 2. Biasanya kalau kita melakukan pekerjaan itu karena motivasi 2 hal, dari dalam diri serta paksaan dari luar. Ya, nah dari dalam diri ini berbentuk kemauan diri kita sendiri. Kalau dari luar itu bentuknya paksaan, seperti anak itu terpaksa karena hukuman, melaksanakan karena reward, seperti itu. Jadi motivasi dia melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu dikarenakan 2 hal, ya. Nah di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pastinya ya, kalau mereka kita suruh nyapu pasti untuk menghindari supaya tidak dihukum. Ada alasan motivasi yang melakukan hal tersebut. Kemudian untuk mendapat imbalan penghargaan orang lain, pastinya dia mau mendapatkan reward ataupun pujian ataupun hal-hal yang dijanjikan oleh guru. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, anak-anak itu mungkin dia melakukan hal itu karena dia melihat diri kita, ya, mungkin karena mereka ingin dihargai dirinya sendiri.
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan menghargai orang lain itu dinamakan motivasi eksternal. Nah, guru dapat memetakan motivasi apa yang ada pada dalam diri murid apabila murid masih menemukan untuk ketidaknyamanan dan untuk penghargaan, maka motivasi yang ada yang berasal dari eksternal, maka guru dapat memunculkan motivasi internal tersebut. Boleh kita melakukan segala sesuatu itu dengan motivasi internal. Lambat laun akan menjadi motivasi internal. Jadi kalau kita paksakan dia melakukan suatu hal dengan gambar, contohnya kita memberi contoh, memberi hal-hal yang baik, mereka lakukan dengan cara terpaksa, tidak masalah. Karena itu akan menumbuhkan motivasi internal. Jadi terbiasa kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi tidak dalam unsur eksternal lagi, tapi sudah menjadi internal dalam diri mereka. Nah, bagaimana motivasi ini kemudian motivasi internal tadi saya katakan bisa dari motivasi eksternal. Nah, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal sebaiknya hindari hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan. Kenapa? Karena motivasi internal tadi sudah didapat dari motivasi eksternal. Jadi kalau sudah terbiasa karena paksaan atau hukuman, jangan lagi kita buat karena sudah ada motivasi dalam dirinya. Cukup kita mengingatkan saja. Ya. Jadi tidak pada unsur-unsur untuk paksaan mereka melakukan hal tersebut. Setelah motivasi dalam melakukan sesuatu sebagai seorang murid, saya akan jelaskan mengenai peran kita, yaitu 5 posisi kontrol pada saat kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dari anak. Yang pertama adalah nilai penghukum atau posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini, peran guru yang sebaiknya dilakukan kita sebagai guru adalah posisi pada manajer. Kenapa? Karena dari kelima posisi tersebut sebaiknya guru posisikan sebagai manajer mengacu pada segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Saya akan jelaskan. Karena segitiga restitusi dapat menjadikan murid menjadi seorang yang manajer yang dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Seperti yang saya katakan tadi, posisi manajer ini dapat menarik motivasi internal, motivasi dari diri anak tanpa unsur paksaan, tanpa motivasi eksternal. Kenapa? Karena kalau kita ditempatkan pada posisi penghukum, maka anak itu melaksanakan sesuatu kebajikan itu karena suatu paksaan atau ingin menyenangkan orang lain. Karena dia melakukannya itu bukan karena dalam dirinya. Ketika dia satu contoh, ketika kita menyuruh dia bersalah. Nah, pada saat kita menyatakan pada dia untuk mengingatkan dia apa saja yang menjadi 3S hanya dengan poster, mereka sudah paham. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang menjadikan seorang menciptakan identitas positif pada diri murid atau dirinya sendiri. Apa sih yang ada pada posisi manajer? Yang pertama adalah dapat memecahkan masalah bersama murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Lalu yang ketiga adalah menemukan hal yang baru yang bersama murid. Kemudian yang keempat mendukung murid menemukan solusi atas perilakunya sendiri. Kemudian terakhir adalah merancang disiplin positif bersama murid untuk kedepannya. Nah, saya akan berhenti di sini. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, boleh Bu Susi.
Sedikat. Nah, masalahnya gini kan, ibu menyuruh saya dengan kelupaan. Itu makanya ibu menyuruh saya untuk bertanya apa, jadi cut dulu dia, jadi yang Oke, dari 5 posisi yang saya buat, apakah Bapak Ibu mempunyai pertanyaan? saya boleh. Oke, terima kasih Bu Susi. Silakan. Terima kasih untuk pendapatan dan penjelasannya Budi. Di sini saya ingin bertanya. Tadi Ibu sudah mengatakan sebagai teman, pemantau dan manajer. Tadi yang saya lihat itu kita dibilang janganlah sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, siswa menakuti kita seperti itu. Jadi ketika bertemu, yang ada siswa itu tidak segan. Seperti itu yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi. Nah, kalau membuat rasa bersalah, nanti akhirnya anak-anak itu merasa down, sedikit-sedikit dia merasa sedih seperti itu. Ya, yang saya tangkap. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya, Bu. Jadi posisi yang cocok, ya, yang cocok untuk pendidik dari 5 posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi untuk kami semua ini, posisi yang mana, Bu? Yang mana yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita ini? Terima kasih. Oke, sangat bagus pertanyaan Ibu Susi. Jadi saya ingin menambahkan lagi, kenapa posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer ini menjadi suatu pertimbangan bagi kita. Karena ada hal-hal yang efek dampak yang kita lakukan itu dapat menyebabkan peserta didik atau murid kita itu merasa terpaksa ataupun ikhlas ataupun membuat dirinya ingin melakukan atau karena dilihat. Contohnya dari posisi teman. Ketika kita menempatkan guru sebagai posisi teman, maka ketika teman itu tidak masuk untuk mengajar, dia akan hilang kontrolnya. Karena dia merasa guru sebagai temannya itu nggak ada. Datang orang lain yang mempunyai nilai karakter yang berbeda ketika dia menemani muridnya, rasa daripada nilai-nilai positif itu akan berbeda. Karena ketika dulu menempatkan dirinya hanya sebagai teman, mungkin guru yang lain tidak sebagai teman. Oke? Nah, untuk posisi yang pas yang sebaiknya kita lakukan itu manajer ataupun pemantau. Kalau pemantau ini kita memberikan anak itu mandiri, melakukan sendiri, memecahkan sendiri masalahnya, dan kita memantau dari jauh. Kemudian manajer juga seperti itu, ya. Lebih tepatnya itu kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer ataupun sebagai pemantau. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Apa sih keyakinan ini? Keyakinan itu suatu hal yang kita buat berdasarkan keyakinan-keyakinan dari individu ataupun beberapa kelompok. Nah, ini kita buat untuk membuat kelas kita itu menjadi terarahkan. Peran guru di membuat keyakinan adalah membentuk keyakinan atau kelas bersama-sama. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami di lingkungan sekolah. Apa sih bedanya dengan aturan? Aturan itu biasanya bersifat personal. Kenapa bersifat personal? Itu dibuat oleh dipaksakan dibuat. Oke, aturan begini, aturan begini. Aturannya tidak memakai sepatu, contohnya seperti itu, tidak berkata kasar. Tetapi keyakinan adalah hal yang diyakini anak-anak untuk dilakukan. Jadi hal-hal itu biasanya adalah kalimat-kalimat yang positif. Dari tadi katanya tidak membuli teman ataupun tidak berkasar terhadap teman, dijadikan menjadi saling menyayangi. Nah, saling menyayangi ini indikator-indikator mungkin yang dipahami seperti kita yang sering kita lakukan, tidak membuli teman, tidak menyakiti teman, tidak berlaku kasar kepada teman, tapi kita rubah menjadi saling menyayangi,
saling menghormati, hal-hal yang positif yang kita yakini oleh seseorang individu, murid ataupun guru, ya. Ini nanti kalau kita hendak membuat keyakinan kelas, berarti hal-hal positif dari anak yang kita buat. Jadi anak-anak itu berperan dalam menciptakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu boleh terapkan di dalam kelas. Hal keyakinan apa nak yang harus kita buat di kelas kita? Contohnya, Bu, misalkan dia membuat ide, Bu, tidak boleh menyontek. Bukan tidak boleh menyontek, tapi kalimat yang tepat adalah jujur ketika melakukan tugasnya. Seperti itu. Oke, saya lanjut tadi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Nah, dalam mengatasi masalah di sekolah, lebih tepat kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, biasanya pertanyaan-pertanyaan dalam menstabilkan identitas yang pertama adalah membuat kesalahan adalah wajar. Ketika Bapak Ibu menemukan satu kasus anaknya, boleh menghadapi dengan pertanyaan yang pertama adalah, oh iya nak, membuat kesalahan itu adalah wajar ya. Salah itu mungkin tidak disengaja oleh kamu, seperti itu. Jadi anak-anak itu kita stabilkan kesalahan dia itu, jadi kita tidak langsung judge dia, tapi ada langkah yang pertama yang kita buat dia tenang. Jadi tidak dia membuat dia shock ataupun membuat dia rasa bersalah yang tinggi terhadap kesalahannya, supaya dia tahu identitasnya itu adalah salah, tapi tidak membuat diri dia karakter dia langsung jatuh, ya. Kedua, boleh kita menyebutkan manusia tidak ada yang sempurna, ya. Misalnya dia menyontek, kita yakinkan sama dia manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa kita katakan saya tidak menyalahkan masalahnya, tapi kita tekankan lagi. Kemudian saya fokus untuk perbaiki masalah ini. Kalau dia berbelit-belit, kita ucapkan seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah boleh kita katakan, contohnya, kamu melakukannya karena suatu alasan tertentu, betul kan? Kita yakini, kita kuat, kita memvalidkan bahwasanya dia itu punya kesalahan, gitu loh. Kemudian kamu bisa saja berbuat gegabah dari ini. Kemudian yang ketiga, mungkin kamu bisa mempelajari dari masalah ini, atau suatu perilaku yang lebih dari ini adalah bla bla bla, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu biasanya isinya nilai-nilai apa ya nak ya yang telah kita sepakati. Seperti apa ya gambaran sebuah kelas yang bagus, sebuah teman yang baik kalau dia punya masalah dengan teman. Kemudian kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa yang kamu mau? Jadi kita tarik motivasi yang baik dalam dirinya, karena dia sudah tahu aturan, keyakinan. Jadi keyakinan akan yang sudah dia buat kita tarik dengan cara perkataan-perkataan yang baik. Contohnya seperti apa ya gambaran sebuah kelas itu bagi kamu? Jadi dia mengeluarkan pendapat dan kepercayaan tentang kebaikan dalam dirinya. Seperti itu. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita mengikuti segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat bagus, ya. Jadi saya harap kita mau berubah, melakukan atau memecahkan masalah murid-murid kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini peran guru sebagai manajer sebaiknya menggunakan segitiga restitusi dalam memecah masalah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu sudah bertanggung jawab dalam dirinya, sudah ada kemandirian yang dibuat dalam nilai-nilai kebajikan.
Oke, itu saja. Saya sebenarnya ingin membagi kasus dan kita memecahkan secara bersama, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, Bapak Ibu punya kesibukan, jadi saya tutup. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Itu saja. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, memberikan masukan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya, jangan bosan-bosan. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.